Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iwapa Samratul Puadah dari Prodi PAIC semester 4. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang konsep dasar kurikulum. Konsep dasar kurikulum adalah alat untuk mencapai tujuan pendidikan sekaligus digunakan sebagai pedoman untuk bisa melakukan proses pembelajaran dan pengajaran dengan berbagai macam jenis dan tingkat pendidikan. Secara historis, kurikulum diartikan sebagai alat yang membawa orang dari start menuju finish menurut Webster tahun 1856. Pengertian dari kurikulum ini terus berkembang dengan perkembangan teori dan praktik pendidikan. Pada pandangan lama, kurikulum juga bisa dikatakan sebagai mata pelajaran yang harus disampaikan oleh guru dan dapat dipelajari oleh seluruh siswa. Kurikulum sendiri secara etimologi yaitu berasal dari bahasa Yunani yaitu kata kurir dan kurer yang merujuk pada tempat atau rute lomba lari yang harus ditempuh oleh peserta. Adapun secara terminologi, kurikulum adalah semua upaya sekolah secara menyeluruh yang bertujuan memengaruhi proses belajar anak, baik itu terjadi di dalam kelas, di halaman sekolah, atau di luar lingkungan sekolah termasuk kegiatan ekstrakurikuler. Pengertian kurikulum juga diterjemahkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 19 yaitu sebagai kurikulum seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Pengertian kurikulum ini lebih banyak berhubungan dengan fungsi dan kegiatan guru sebagai pengembang kurikulum di sekolah, baik dalam dimensi rencana, dimensi kegiatan, dan dimensi hasil. Adapun konsep dasar kurikulum yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada komponen kurikulum. Yang pertama, tujuan pendidikan. Tujuan yang ingin dicapai melalui proses pendidikan. Yang kedua, adanya materi pembelajaran, yaitu materi diajarkan kepada siswa. Yang ketiga, adanya metode pembelajaran atau cara yang digunakan untuk mengajarkan materi pembelajaran. Dan yang keempat, adanya evaluasi, yaitu proses penilaian yang digunakan untuk mengetahui kemajuan siswa. Di samping itu, ada juga prinsip-prinsip kurikulum, yang mana adanya relevansi, yaitu kurikulum harus relevan dengan kebutuhan siswa dan masyarakat. Yang kedua, kurikulum harus efektivitas, yaitu harus efektif dalam mencapai tujuan pendidikan. Dan yang ketiga, efisiensi. Kurikulum harus efisien dalam penggunaan sumber daya. Dan yang terakhir adalah fleksibilitas. Kurikulum harus fleksibel karena untuk menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi. Dan selanjutnya yaitu ada jenis-jenis kurikulum. Jenis-jenis kurikulum ada 3. Yang pertama, kurikulum berbasis kompetensi, yaitu berfokus pada pengembangan kompetensi siswa. Dan yang kedua yaitu kurikulum berbasis proyek yang berfokus pada pengembangan proyek-proyek yang relevan dengan kebutuhan siswa. Dan yang terakhir yaitu kurikulum berbasis tema yang berfokus pada pengembangan tema-tema yang relevan dengan kebutuhan siswa. Dan yang terakhir, kurikulum fungsi sebagai pengembangan siswa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.